Selamat siang teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat, masih di tema tentang filsafat manusia, tema-tema mengenai filsafat atau pemikiran teologi. Ada yang membahas tentang keabadian. Apakah Tuhan itu abadi? Jika Tuhan abadi, apakah ada yang menemani keabadiannya? Jika tidak ada yang abadi selain Tuhan, maka manusia bukanlah makhluk yang abadi. Dia memiliki keterbatasan. Lalu ketika makhluk atau manusia tidak abadi, maka apakah manusia ini tidak ada? Ketika dia sampai kepada suatu batas eksistensinya, lalu apakah Tuhan tidak merangkul, tidak mengontrol, tidak memiliki lagi tentang eksistensi manusia tersebut? Ataukah manusia itu abadi bersama Tuhan, di dalam Tuhan, sebagai suatu ciptaan, sebagai suatu eksistensi? Dia akan selalu ada bersama Tuhan, karena di dalam diri Tuhan, di dalam eksistensi Tuhan, si manusia itu harus ada. Karena manusia itu ada, pasti sebelumnya dia ada. Tidak mungkin sesuatu yang tiada menjadi ada. Itulah pembahasan mengenai filsafat, salah satunya tema yang dikritik oleh Al-Ghazali, misalnya di dalam kerancuan pemikiran filsafat. Jadi kalau makhluk itu ada, maka apakah dia abadi? Tentu saja menurut Al-Ghazali tidak ada yang abadi selain Tuhan. Lalu ketika si makhluk itu sudah tiada, maka apakah di dalam diri Tuhan itu ada kekurangan, yaitu tentang eksistensi ketuhanan, eksistensi kemanusiaan itu? Lalu di manakah manusia atau makhluk sebelum diciptakan oleh Tuhan? Apakah di dalam diri Tuhan itu ada suatu ketiadaan mengenai sesuatu sehingga dia mengadakan sesuatu itu? Nah, di sini menganggap bahwa bagi Al-Ghazali, Tuhanlah yang menciptakan sesuatu yang tiada. Karena sesuatu selain Tuhan tidak ada sebelum diciptakan oleh Tuhan. Dan sekiranya ada, apakah ada eksistensinya yang menemani Tuhan? Tentu saja ini dianggap menduakan tentang eksistensi Tuhan. Bagi para filosof, ya secara prinsipil, sesuatu yang ada itu tentu saja akan ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada berasal dari sesuatu yang tiada. Nah, di sini mungkin yang bisa memiliki argumentasi yang agak elegan adalah mengenai wajibul wujud dan mungkin wujud. Jadi makhluk itu sesuatu yang sudah ada, tapi dia bersifat potensi. Lalu kehendak Tuhan mengaktualkan si makhluk tersebut sehingga dia ada. Jadi dia ada, potensinya ada, kemakhlukan. Nah, di sini memang tema tentang filsafat menjadi semakin menarik. Tapi selain berbicara mengenai filsafat secara dialektik seperti itu, apakah manusia tidak merenungkan bahwa eksistensinya itu terbatas? Kita menyaksikan bahwa ada yang lahir dan ada yang mati. Siapakah yang abadi di dunia ini? Mana abadi? Katakanlah kita sering mengingat ada orang yang
meskipun berabad lamanya meninggal, tapi namanya masih disebut-sebut. Ya, misalnya Al-Ghazali, Ibnu Sina, Aristoteles, karena karyanya gitu. Tapi sebagai suatu tubuh itu kita nggak menemukannya lagi. Jadi manusia itu ketika dia berhadapan dengan suatu tema keabadian, yang dipikirkannya adalah dia hidup begitu lama, bahkan tidak mungkin binasa. Tetapi manusia sepertinya hanya bisa berspekulasi saja ketika menyatakan dirinya bisa hidup lebih lama, bahkan misalnya 100 tahun. Itu saja udah mungkin, tapi untuk selamanya, apakah bisa manusia untuk hidup selamanya? Sehingga manusia menginginkan hidup untuk lebih lama dengan misalnya dengan pengobatan, dengan tirakat asketis. Itu manusia punya kehendak untuk menginginkan kehidupan yang lebih lama. Lalu lama di dunia ini apakah menyenangkan? Beberapa orang menyatakan ya hidup terlalu lama membosankan. Kaisar Tiongkok dulu menceritakan bahwa mereka ingin memiliki hidup yang lebih lama, ingin menikmati kesenangan di dunia ini, abadi. Tapi pada akhirnya manusia tidak ada yang bertahan lama. Dia memiliki keterbatasan secara fisik, mungkin roh atau kesadarannya ada bergentayangan ya. Tapi secara fisik, untuk hidup di dunia, untuk terlibat dengan ruang waktu yang bersifat material, fisik ini, dia manusia terbatas. Sehingga menjadi manusia itu menyadari tentang keterbatasan. Keterbatasan inilah yang menyebabkan kita selalu ingin melakukan yang terbaik. Itu salah satu cara untuk menemani kehidupan gitu, untuk mengisi kehidupan ini. Ada juga yang merasa absurditas. Kita sudah hidup kerja keras di dunia, tetapi akhirnya sia-sia, misalnya mati. Seperti itu. Jadi perenungan mengenai keterbatasan hidup kita ini sangat perlu kita pikirkan. Dari tradisi agama mengatakan bahwa kau mengetahui besok akan mati, maka perbanyaklah amal yang baik gitu kan. Pergunakan sebaik-baiknya, karena setelah mati kau tidak akan bisa beramal lagi. Ini sesuatu yang sangat perenungan sekali. Jadi manusia tidak akan bisa abadi, dan hanya Tuhan yang akan abadi. Seandainya kita bisa abadi, tentu saja kita bukan Tuhan. Dan karena keabadian inilah kita merasa memiliki suatu kemauan mungkin ya, atau merasa diri kita masih punya banyak waktu, padahal kita sering melakukan kesalahan. Dan dari sini kita harus selalu bisa memahami bahwa eksistensi manusia itu selain dia banyak salah, dia bisa juga menjadi orang yang bisa benar juga dalam batas tertentu juga, sebagaimana kisah hidupnya juga terbatas dalam waktu tertentu. Akan selalu ada suatu dialektika antara kisah baik dan kisah buruknya. Jadi keabadian itu bukan hanya sebagai sesuatu yang diharapkan, bisa fiksi juga, tapi mungkin saja ketika kita mendapatkan suatu pertemuan dengan mereka yang hidup lebih lama mungkin ya, seperti Nabi Haidir, mungkin kita akan mendapatkan suatu perspektif kenapa seseorang di dunia ingin hidup lebih lama. Karena dia mencari makna ketika hidup
itu tidak bermakna, mungkin bisa ingin cepat mati. Tapi ketika hidup ini bermakna, pengen cepat mati juga, karena hidup ini buat apa juga gitu. Mungkin di sini ya pasti memikirkan makna itu bukan untuk melegitimasi kebenaran Al-Quran atau kebenaran kitab suci, tapi berusaha untuk kembali kepada diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita hidup abadi gitu ya, atau manusia abadi, apa akan mengalami suatu kebosanan? Dan bahayanya orang-orang yang berkuasa, otoriter itu hidupnya abadi. Wah, penderitaan kita juga akan menjadi abadi juga. Mungkin itu ya, bahwa setiap kehidupan itu prinsipnya akan selalu berubah. Yang di atas jadi di bawah, itulah disebut dengan evolusi mungkin ya. Atau sekalian menjatuhkan yang dari atas ke bawah, itu revolusi. Ya, demikian. Terima kasih.